Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh masih ada request khusus, katanya ini untuk bahas mengenai Asnawi Mangku Alam Bahar, yang mana katanya betul atau tidak akan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, ini juga walaupun sebetulnya dari kemarin kita agak bimbang juga teman-teman bahas atau tidak, karena informasi juga sangat minim gitu ya. Namun ya sudah, kalau memang masih penasaran ya kita bagikan saja, walaupun informasi yang kita terima juga ini tidak secara penuh gitu ya, kita bisa membagikan, tapi ya setidaknya teman-teman tahu secara garis besarnya bagaimana. Nah baik teman-teman, kita fokuskan kepada Asnawi Mangku Alam saja saat ini, yang mana betul atau tidak gabung dengan Persib Bandung. Jawabannya kemungkinan tidak, di minimal di putaran pertama lah ya, atau di musim ini bisa jadi belum bergabung dengan Persib Bandung. Kenapa? Nah ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, ketika kita mencoba konfirmasi juga melalui pesan singkat gitu ya, atau ya apa ya, ya pesan singkat gitu ya, kalau dulu mah SMS, kalau sekarang mah udah WA lah gitu ya. Jadi ketika kita tanya apakah Asnawi benar atau tidak gitu ya, karena beberapa waktu yang lalu itu sempat beredar kabar santer banget Asnawi dan Pelupesi gitu ya. Nah Pelupesi sudah kita bahas kemarin, sekarang giliran Asnawi. Apakah benar? Kita tanyakan Asnawi sudah dinego gitu untuk ke Persib Bandung. Jawabannya sangat minim sekali teman-teman. Jawaban yang kita terima melalui pesan singkat itu hanya berupa, pokoknya mah katanya yang tidak diumumkan pada saat bulan Agustus kemarin berarti sudah selesai, tidak ada pemain baru lagi. Hanya itu saja teman-teman. Jadi ya tanggal 31 Agustus kemarin yang terakhir diumumkan Eli gitu ya, dan juga apa namanya itu Barba, ya sudah, hanya itu saja. Jadi tidak ada untuk pengenalan pemain baru lagi, atau pemain baru yang datang ke Persib lagi, itu sudah tidak ada. Berarti sudah tutup kemungkinan bergabungnya Asnawi ke Persib Bandung gitu. Nah, namun dari informasi yang sedikit itu kita juga bisa setidaknya merangkum gitu ya teman-teman, sedikit di garis atau di bawah benang merahnya lah. Ini apakah memang benar ada negosiasi atau tidak. Nah teman-teman redaksi dan juga beberapa teman-teman media yang lain juga sudah ngobrol. Ternyata kita dapat satu celahnya teman-teman, kemungkinan ada benarnya gitu ya, ada benarnya, ada yang tidak benarnya. Nah kalau menurut pengamat sepak bola nasional kan katanya sedang nego gitu ya, sedang nego manajemen Persib Bandung dengan Asnawi Mangku Alam, yang kemungkinan melalui, ya kalau nego di saat ini pasti dengan manajemen Pot FC, bukan dengan pemain, karena itu sangat ilegal gitu kalau situasi saat ini gitu ya. Nah kalau memang beneran ada nego, sedang nego, apa sih yang dibicarakan? Kemungkinan begini teman-teman. Yang pertama, Asnawi ini kalau memang benar dinego itu jauh sebelum Eliano Render yang memang akan didatangkan ke Persib Bandung, yang kemarin sudah resmi gitu ya. Sebelum Eliano, kemungkinan Asnawi dulu, karena ini kan rumor tahunan yang memang kita juga gimana ya, sekarang mah rumor tahunan ya kaguk merenya cek manajemen mah udah sekalian weh, contohnya Sadil Ramdhani. Nah sekarang Asnawi juga rumor tahunan, siapa tahu memang benar gitu ya, bukan tahun ini tapi tahun selanjutnya ya insya Allah gitu. Nah ini ya kita balik lagi fokus teman-teman, kemungkinan manajemen Persib ini kalau memang melakukan negosiasi, ya negosiasi sebelum
dengan Eliano. Jadi ke Asnawi dulu. Nah, Asnawi mungkin rada hese gitu ya, rada teas negosiasinya karena Asnawi sendiri kita tahu kontraknya masih ada 4 tahun gitu di Pot FC sampai dengan tahun 2029, dan ini pun Asnawi merupakan salah satu pemain yang mencetak rekor sejarah pemain asing di Liga Thailand dengan kontrak yang panjang. Yang pertama, yang kedua, Pot FC juga memagari Asnawi ini jika terjadi tebus kontrak gitu ya, ini akan menguntungkan Pot FC, dan tentu saja ya Persib Bandung dan PSM Makassar mungkin menjadi garda terdepan kalau memang Asnawi ingin pulang ke Indonesia gitu ya. Makanya Pot FC membaca wah gerak-gerik tim Liga 1 Indonesia nih rada nyerenteng gitu ke Asnawi, jadi dipagari 4 tahun gitu ya. Itu yang agak sedikit sulit untuk negosiasinya. Lalu yang ketiga, Asnawi merupakan pemain yang reguler bermain di Pot FC, antara lain ya mungkin setiap pertandingan ini dia bermain, walaupun kadang pemain langsung inti atau pemain yang dari bangku cadangan gitu ya. Pokoknya setiap match biasanya turun kalau Asnawi, sehingga ya menjadi pemain inti dan pemain yang memang diandalkan oleh Pot FC gitu ya. Nah, ini yang memang beberapa faktor agak sulit untuk negosiasinya. Makanya menurut pengamat sepak bola kemarin gitu ya, yang mengatakan bahwa ya manajemen Persib Bandung masih negosiasi katanya antara deal atau tidak. Makanya ya manajemen Persib Bandung juga tidak memberikan keterangan yang banyak gitu ya, hanya bilangnya ke kita bahwa yang tidak diumumkan bulan Agustus akhir kemarin ya berarti tidak ada pemain baru lagi. Nah, makanya ya sudah, berarti ini juga Asnawi saya pikir masih agak berat gitu ya untuk Persib Bandung, bukan karena tidak bisa ditransfer, tebus transfer pun dengan market value yang ada saat ini saya yakin bisa teman-teman. Tom Hai saja gitu ya, yang mana dengan tanpa klub tapi sudah lumayan tinggi gitu untuk nilai value dirinya gitu ya. Saya pikir kalau Asnawi mau ditebus pun Persib Bandung bisa. Nah, ini makanya ketika gagal dengan Asnawi ya Persib gerak cepat, makanya langsung mengontak untuk Eliano teman-teman gitu ya. Jadi Eliano ini menjadi second opsional lah, jadi pilihan yang kedua gitu ya. Jadi kalau memang kita bilangnya cadangannya lah gitu, Asnawi gagal langsung milih ke Eliano. Nah, makanya Eliano langsung dibeli gitu ya, bukan dipinjam tapi langsung dipermanenkan di Persib Bandung. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan teman-teman, karena ya kalau kita punya informasi lebih juga pasti kita sampaikan gitu ya, karena informasi yang kita terima sedikit, sehingga ya kita juga harus membaca nih gerak-geriknya bagaimana gitu ya, apakah memang transfer ini bisa terlaksana atau tidak. Sebetulnya bisa dengan melihat finansial Persib Bandung saat ini, dengan tebus kontrak Asnawi di Pot FC bisa teman-teman, dengan segala segala rintangannya bisa, saya yakin manajemen Persib Bandung. Tapi bukan hanya itu saja yang mungkin menggagalkan ya, apakah pihak Pot FC-nya masih meminta hal lain atau bagaimana ya, ini juga kita belum tahu gitu ya. Apalagi ya Asnawi juga masih sangat dibutuhkan oleh Pot FC, jadi masih agak alot ya. Nggak apa-apa lah, ini untuk permulaan, untuk istilahnya negosiasi awal. Kemungkinan selanjutnya akan lebih mudah karena sudah ada jalan pembukanya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini minimal mah di putaran pertama tidak ada nama Asnawi yang akan ke Persib. Nggak tahu untuk putaran kedua atau di musim depan ya, siapa tahu gitu ya. Kita doakan yang terbaik saja, dan ya mudah-mudahan finansial Persib tetap terjaga, jadi setiap musim kita bisa membeli pemain yang grade A atau grade S plus gitu ya, amin. Nah, ini ada pertanyaan lagi dan ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Yuk kita langsung bacakan
pertanyaannya, Kang, gimana caranya nanti buat beli saham Persib pada saat IPO? Itu nanti kita bahas satu segmen khusus saja kalau memang sudah betulan IPO gitu ya teman-teman. Jadi biar enakan teman-teman juga fokus. Kalau sekarang kan masih kebagi-bagi ya, kita informasikan ini, informasikan itu. Jadi inti sederhananya gini aja lah, kalau memang mau beli saham, katakanlah nanti Persib menyebar saham tuh berapa banyak gitu ya untuk slot-slotnya. Nah, katakanlah satu slot atau satu lembar saham Persib itu dijual 1000 misalkan. Nah, minimal slot yang bisa dibeli bobotoh atau umum itu katakanlah 100 slot misalkan gitu ya. Jadi minimal 100.000 harus bisa, atau ya minimal 100.000 membeli saham Persib. Nah, teman-teman tinggal sediakan saja uang 100.000, nanti dikasih mungkin, oh dia si A beli satu slot itu 100 saham gitu, misalkan gitu ya. Ini sederhananya saja. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kita kasih segmen khusus saja gitu ya. Nanti juga insya Allah lah kita coba undang yang lebih berpengalaman dengan bursa saham gitu, biar teman-teman juga punya hitung-hitungan gitu ya untung ruginya ya. Nantilah kita coba rencanakan terlebih dahulu gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Adam Prisbeck dicoret cenah Kang Roni. Waduh, ini enggak ya, hoax teman-teman ini. mungkin yang beredar di luaran sana masih bertanya-tanya, kok Adam tuh belum pernah main gitu di liga resmi dari awal Liga 1 atau apa Super League ini tampil belum pernah dimainkan. Nah, ini ya gimana ya? Ada beberapa hal sih sebetulnya gitu ya. Ada yang memang kalau laga perdana pada saat menghadapi Semen Padang, iya betul, Adam katanya memang mendapat larangan bermain 1 kali menurut operator liga I-League gitu ya teman-teman. Ini kita mengacunya ke I-League dulu. Nah, operator liga ini melarang Adam Prisbeck bermain dalam 1 laga menghadapi Semen Padang karena ada outstanding suspension gitu ya kalau nggak salah dari FIFA. Jadi 1 laga ya tidak boleh bermain, selanjutnya boleh katanya gitu ya. Namun beredar lagi ternyata di FIFA, di situsnya FIFA, Adam Prisbeck ini tidak boleh bermain hingga bulan Oktober teman-teman gitu ya, karena ya beberapa hal dari liga yang terdahulunya. Nah, makanya dari mulai situ agak sedikit rancu memang tentang Adam Prisbeck ini. Lalu muncullah narasi katanya cedera Adam Prisbeck. Jadi Adam Prisbeck cedera ini pada saat latihan, tapi tidak dijelaskan gitu ya latihan pada saat kapan, lalu cederanya berbenturan dengan siapa atau apa, tapi katanya cuma ankle yang cederanya. Harusnya ya kalau parah, separah-parahnya juga kan masih belum ikut latihan atau gimana, tapi kan sekarang sudah ada gitu ya. Jadi ini agak sedikit isu yang takutnya kemana-mana, tapi kita berpikir positif saja. Intinya adalah kalau untuk Adam Prisbeck tidak dicoret Persib Bandung, tetap ada di skuad Persib Bandung, tapi kapan bermainnya yaitu cuma manajemen Persib Bandung atau Bojan Hodak yang lebih tahu gitu ya. Baik, langsung kita bacakan saja beberapa sapaan dari teman-teman bobotoh. Ada dari bobotoh Galunggung, ada dari bobotoh Panjalu katanya hadir. Wah, hatur nuhun. Ada bobotoh dari Jatinangor juga, bobotoh Manonjaya, Gunajaya, Tasik katanya, bobotoh Sukanagara, bobotoh Ciwidey, Lebak Muncang, bobotoh Cigonewah, bobotoh Soreang, Kang Ujang, bobotoh Korea Selatan. Waduh, mantap, ini beneran Korea Selatan apa Korea Kopo area ini teh? Ya Korea Selatan lah ya, jauh. Lalu ada bobotoh Cirebon Nyingcet katanya. Lalu ada Kang Aldo, bobotoh Daraulin. Lalu juga ada Viking Majenang Cilacap, ada Bon Jovi Langgoko
bobotoh Cianjur, bobotoh Pamanukan Subang, dan terakhir boboko Kudus katanya. Wah, ini hatur nuhun yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga sapaannya. Insya Allah masih banyak yang harus kita bacakan di video selanjutnya saja gitu ya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.